Dalam terapi holistik itu memijat perut itu super duper penting. Kenapa? Karena di perut kita itu terdapat saraf yang sangat banyak dan dia langsung menembak ke otak itu. Jadi kalau kita lapar itu bisa jadi langsung stres atau jadi nggak mood. Di dalam perut kita itu terdapat banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Supaya teman-teman bisa lihat jelas gimana urutannya ya. Lihat ya, oke, kontras kan, jadinya bisa kelihatan. Nah, di dalam perut kita itu bukan cuma usus aja isinya. Kalau teman-teman sudah tahu, di sini ada paru-paru, kemudian di sini ada lambung. Lambung itu di sini, di sebelah kiri kita, dia begini bentuknya. Kemudian setelah lambung ada usus halus. Usus halus itu muter-muter di dalam perut, ya. Kemudian usus besar. Usus besar itu ada di dekat kandungan. Jadi dia bentuknya kayak gini. Dari sini usus besar ke sini, terus ke anus. Di dalam tubuh kita itu mereka tuh saling tumpuk. Jadi kalau orang yang melakukan sesar seperti saya, sesar, dokter harus menyusun kembali organ-organnya. Waktu dia ngeluarin bayinya itu, dokter harus menyusun kembali biar rapi gitu. Makanya ada yang bilang sebelum kentut gak boleh makan, karena kalau kita belum kentut artinya kita punya pencernaan itu belum berfungsi dengan baik. Tapi yang zaman sekarang sih enggak, setelah berlalu berapa jam udah boleh makan. Nah oke, itu sekilas tentang perut. Di dalam perut juga terdapat titik-titik refleksi, karena dia lebih banyak pembuluh darahnya daripada yang ada di dalam kaki, yang ada di kaki kita gitu. Jadi kenapa orang dulu refleksi kaki, karena di kaki itu sangat banyak saraf yang menuju langsung ke otak dan seluruh tubuh. Tapi sebenarnya di usus ini lebih banyak lagi. Di usus itu sangat banyak saraf dan pembuluh darah yang langsung menembak ke otak kita dan langsung nembak ke seluruh tubuh. Di perut juga ada hati, di sini ya, hati gede besar ya di sini. Kalau misalkan kita makan yang nggak enak, terus udah gitu makan yang salah atau minum-minum yang es-es terus, perut kita akan merasa kembung, terasa kembung. Tapi yang sebenarnya bermasalah itu di hati. Jadi hati mengirimkan sinyal ke otak kalau kita memasukkan barang yang salah, dan dia sudah memancarkan sinyal-sinyal kelelahannya sehingga kita merasa nggak enak di sekitar perut kita. Dikocrotin di tangan dulu, dikocrotin di tangan seperti ini, oke. Terus gosok-gosok tangannya dan dibalurkan ke seluruh perut seperti ini ya. Bebas, ini bebas, masih bebas. Seluruh perut, pinggang juga sampai ke belakang. Sudah ya. Yang kita mulai itu dari ulu hati dulu, dari atas dulu ya. Dari ulu atas kita pijat seperti ini, pakai semua tangan boleh. Ini tutorialnya saya pakaiin 2 tangan seperti ini. Kira-kira 20-30 putaran senyamannya aja ya. Dua tangan ini di samping, di sini ya. Oke, ini juga 20-30 kali. Kalau sudah selesai, kita dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan seperti ini. Dari pinggang, ginjal ke depan. Dari ginjal ke depan. Dari ginjal ke depan. Terus seperti ini diulangi 20-30 kali juga. Dari belakang kita 2 tangan ke depan. Kayak gini. 2 tangan. Kenapa? Karena kita mau bentuk pinggang juga kan. Kita mau membentuk pinggang juga. Jadi biar atasnya itu kecil gitu. Dan ini untuk merawat organ ginjal kita juga. Seperti ini ya. Terus gantian yang sini 30 kali juga. 2 tangan dari pinggang ke depan. Kemudian saya akan jelaskan satu hal lagi, yaitu adalah pusar. Pusar itu di sini, ya. Pusar ada di sini. Pusar itu diciptakan bukan tanpa fungsi ya, bukan yang waktu kita di kandungan ibu
terus cuma segitu aja fungsinya untuk menyerap gizi dari ibu, bukan itu aja. Tapi pusar ini bisa kita manfaatkan selamanya gitu. Di dalam ilmu kesehatan holistik yang suka saya ceritakan, saya sering menyuruh orang untuk menutup pusarnya dengan kapas dan minyak angin emas, minyak angin saga, supaya perutnya itu terasa hangat. Dan karena pusar kita itu terkoneksi dengan segala sesuatu yang ada di dalam perut kita. Ini adalah standar awalnya kita jadi manusia itu ada di pusar sini. Jadi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, ataupun dia tertutup kotoran, dia tidak akan bisa berfungsi dengan alami gitu. Jadi kita harus care sama bagian tubuh kita gitu. Dia merupakan sumber segalanya, dia bisa memasukkan segala sesuatu dari ke dalamnya dan bisa mengeluarkan segala sesuatu keluar gitu. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah dalam bentuk energi. Jadi perut kita itu isinya bukan cuma makanan doang, bukan cuma kotoran doang, bukan cuma darah, bukan cuma cairan, bukan cuma udara, tapi dia juga memiliki energi. Kalau perut kita sehat, maka otak kita juga akan sehat. Kalau perut kita nggak enak, maka otak kita juga akan jadi nggak enak gitu. Kalau perut kita bergas ataupun hati kita terasa ganjel gitu, itu artinya tubuh kita sudah lelah dengan kita. Dan nanti efeknya apapun yang akan kita lakukan, biasanya tubuh kita itu tidak mendukung gitu. Ya, tadi kan kita udah kayak gini. Sekarang kita dari bawah ke pusar. Dari sini dulu, dari bawah ke pusar, tengah ke pusar, ini ke pusar, dari samping belakang ke pusar, dari samping belakang ke pusar, kemudian dari atas ditekan ke pusar, atas, dua tangan ditekan ke pusar, atas, dua tangan ditekan ke pusar, dari samping ditekan ke pusar, semuanya ditekan ke pusat, menuju ke pusat ya. Jadi kita gini juga bisa. Ini namanya sistem pemijatan mangkok. Jadi tangan kita membentuk mangkok seperti ini. Terus kita naikin, seolah-olah kita itu terbuat dari tanah liat dan kita ingin membentuk tanah liat ini untuk menjadi padat. Kayak mangkok gini, terus kita kayak buang keluar gitu ya, dari pusar. Buang keluar, angkat, buang keluar, dari atas ini tekan sampai di pusar, buang keluar, sampai di sini, buang keluar, balik lagi, buang keluar. Seperti itu, diulangi terus sampai kamu merasakan nyaman. Biasa saya 30-50 kali dan saya lakukan itu selalu sebelum tidur. Sekarang kita gerakan memijat usus keseluruhan. Jadi dari atas ke bawah semua, terus ke atas ke bawah lagi, terus muter. Jadi dari ulu hati kita, dari batas BH sini ya, terus sampai 20-30 kali semuanya. Kelihatan jelas kan? Kayak gini semuanya. Sampai 20-30 kali. Selanjutnya ambil yang sebelah kiri. Ini kiri, ini kanan ya. Yang sebelah kiri kamu buang ke bawah. Yang dari pinggang, ini batas pinggang. Dari sini turunin ke bawah. Dipencet ini usus besar kita. Ditekan. Seperti ini, ditekan ke bawah. Selanjutnya dua tangan, jempolnya kayak gini, taruh jempol di sisi pinggang kayak gini, agak sedikit mencengkeram pinggang, urut ke bawah. Dan saya suggest untuk dilakukan sendiri tanpa bantuan orang. Kenapa? Karena kalian bisa mengukur maksimalnya, tekanan maksimalnya itu berapa gitu. Kalau kalian dibantu sama orang nggak akan maksimal, karena orang itu kadang-kadang pikirannya itu nggak fokus di perut kalian pas lagi mijit gitu kan. Terus sekarang keseluruhan dari atas ke bawah, buang ke bawah,
buang ke bawah, buang ke bawah. Nah, ini adalah kandung kemih dan juga ada tempat anak kita akan bersarang dia di sini. Dia besar ukurannya cuman seperempat besar telur ayam. Dia ada di bawah pusar. Ini pusar, kemudian 3 cm. Berarti dia di sini kita urut melingkar kayak gini. 20 sampai 30 kali. Ada pertanyaan ke sini boleh atau ke sini boleh? Boleh, semuanya boleh. Boleh ke sini, boleh juga ke sini, bebas ya. Yang penting nyaman aja. Kemudian naik ke atas. 2 jari naik ke atas. Ini untuk menjaga kandungan kita. Naikin lagi dari bawah ke atas ke pusar ya, dari bawah ke pusar, dari bawah ke pusar. Sebaiknya ini dilakukan sambil tiduran, karena saya sedang buat tutorial jadinya saya berdiri, tapi biasanya saya tiduran, dari belakang ke depan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Seperti itu tutorial pemijatan perut hari ini. Orang gemuk atau kurus boleh melakukan ini, karena ini untuk kesehatan ususnya. Mau gemuk atau kurus, kolesterol itu atau lemak jahat itu kan nggak baik untuk kalian kan tuh. Karena kalau orang kurus belum tentu kolesterolnya rendah juga. Ada juga orang kurus yang kolesterolnya tinggi. Terus organnya juga terbungkus banyak lemak karena dia jarang bergerak gitu. Padahal dia kurus tapi dia jarang bergerak, jadinya lemaknya banyak gitu.